Jangan lupa subscribe channel. Aneh Iki. Pesate. Jaya jaya jaya. Like, komen, share, and subscribe di Wiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube kita di Wiki Channel di Balikpapan Barat ya. Di sini kita akan mau ambil tema sedikit tentang bagaimana sih situasi dan kondisi setelah dan sebelum pandemi di perguruan apa sih ini persaudaraan setia hati terakhir. Nah, kita perkenalan dulu ya guys. Siapa sih, ada berapa orang nih? 4 orang nih. Banyak di belakang nih orang lagi latihan. Kita buka masker sebentar ya. Gimana sih? Ayo buka masker, kita kenalan sebentar. Perkenalkan, saya tuh Rasdi. Saya temannya Mas Wiki Channel. Nah, di sini ada adik kita. Pertama masnya siapa sih namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zani Famulana. Umurnya berapa mas? 16 tahun. Wih, dewasa banget ya dilihatnya. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Mila. Umurnya berapa? 18 tahun. 18 tahun, masih muda-muda ya. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Mutiara Amalia. Umur saya 16 tahun. 16 tahun juga. Masnya? Perkenalkan, nama saya David Jariski Pariska. Siapa? David Jariski Pariska. Wih, keren namanya. Umur saya 18 tahun. 18 tahun juga ya. Pasang maskernya sebelum corona masuk. Nah, di sini nih teman-teman kita mau bahas sih bagaimana sih mereka suka dukanya latihan di sini di masa pandemi, dan ada juga ceritanya sering pindah-pindah ya. Mungkin gara-gara pandemi ya, jadi susah cari tempat ya. Oke. Di sini nih bagaimana sih latihan suasananya? Kalau lagi latihan malam kayak gini nih, apa aja sih kendala? Mungkin cuaca juga ya? Kalau lagi hujan, siswanya mungkin kayak berlumpur lah. Berlumpur ya? Oh, tanah ya. Terus hambatan yang lain apa aja sih? Kita bahas yang susah-susah dulu ya, nanti kita bahas yang senang-senangnya. Apalagi? Masker mungkin ya? Iya. Tetap pakai masker ya latihan? Tidak bersalam-salaman, biasa bersalam-salaman. Tidak berjabat tangan. Tetap jaga kebersihan ya habis latihan, dan sebelum latihan itu kayak cuci tangan harus ada sediain di sini ya. Iya. Walaupun memang latihannya main apa sih, main di tanah-tanah gitu ya, kotor ya. Cuman kita harus tetap jaga kebersihan. Mau nanya nih, kalian masih muda-muda gini, apa sih yang kalian mau impikan? Kenapa mau gabung di sini? Apalagi cewek nih, suka berantem nggak sih? Enggak ya. Jadi kenapa mau ikut di sini di PSHT? Susah banget, panjang. Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Kenapa mau gabung di sini? Sebenarnya kita
masuk di sini tuh nggak sengaja juga, Mbak. Gak sengaja. Iya, soalnya Hah? kayak tiba-tiba aja gitu ada keinginan untuk ikut silat. Karena pengen juga buat bisa jaga diri sendiri. Bener, jaga diri sendiri. Jadi Nun. kayak ya gimana ya? Susah ngomongnya. Mungkin buat apa namanya mencari prestasi juga di sini bisa. Bisa. Karena banyak keuntungan juga, kita bisa belajar silat kan, jaga diri, menjaga teman, menjaga saudara kan bisa juga. Kalau mbaknya kenapa mau ikut ini? Kalau saya tuh ceritanya kan, saya ini punya cita-cita sebagai kawat. Oh, kawat. Nah, Sama. jadi tuh saya dikasih tahu sama tentara dekat rumah saya. Kalau mau masuk kawat itu usahakan jalur prestasi. Benar. Nah, jadi dari situ saya berpikir, saya harus ikut silat, tapi saya nggak nentukan harus masuk P1T atau perguruan apapun itu. Jadi saya langsung nanya ke teman saya, perguruan silat daerah sini tuh di mana sih gitu. Terus besoknya saya langsung dibawa. Di waktu itu saya latihannya di asrama Bukit. Asrama Bukit. Jadi saya dibawa ke sana latihan sampai sekarang ini alhamdulillah sudah warga. Udah berapa tahun? Kalau waktu itu saya pertama kali masuk ESA 2017 Desember tanggal 26. Desember. Ya. Kalau masnya kenapa? Kalau saya diajak sama teman-teman. Oh, diajak. Ya. Berarti dari ajakan aja ya. Ya, Jadi awalnya tertarik. diajak dulu tertarik. Lama-lama ya olahraga malam, Heeh. ya latihan gitu. Seru ya, Ya, ketemu seru, teman juga, ketemu olahraga teman. juga. Sebelum belum ada kenalan jadi kenal. Oh gitu. Tapi selama latihan ada cedera nggak sih yang parah atau yang kayak tulang tergeser atau lebam-lebam? Penapatan. Kalau saya lepas pas Hamin lomba di lomba. Banjarmasin nasional, Hamin seminggu saya latihan, terus cedera tangan saya lepas ini, terus saya tetap latihan kan. Penyembuhan dulu ya, pemulihan Iya, dulu. pada saat lomba itu juga belum terlalu pulih kan, saya kurang yakin saya bisa juara apa enggak. Heeh. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 Itu di tingkat berkat nasional. ketekunan ya kan, bukan cuman kayak sekedar latihan, ini kan harus tunjukkan. Saya masih punya 2 kaki sama 1 tangan, jadi bisa melawan lah. Iya, masih jauh ya tangan dari jantung. Gitu ya. Lebih keras latihannya. Kan ini kan demi apa ya, prestasi juga, Prestasi, jaga iya. diri juga. Ini Mengharumkan ilmunya nama. sangat dibawa sampai kapanpun dibawa nih ilmu nih, bisa membantu orang juga kalau ke depannya. Tapi di sini saya lihat ada anak-anak kecil di bawah ya, berapa tahun gitu ya. Iya. Mereka juga Lingkungan sini juga kebetulan. sekitar lingkungan sini juga. Daripada banyak main HP kan kurang sehat juga Iya mata, sih. jadi disuruh orang tuanya ikut latihan aja. Ya, lebih bermanfaat. Bermanfaat. Bermanfaat ya. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau untuk masuk di sini ada biaya nggak sih? Alam- Atau gimana, sukarela? Apa gimana sistemnya, gimana kalau Kalau masuk di ke sini? sini tidak ada Pungut biaya. Tidak ada biaya pungut sama biaya ya? sekali. Jadi tinggal masuk aja. Mungkin beli baju. Oh, baju kan Baju untuk ya keperluan pribadi. sendiri ya kan, karena kita yang memakainya sendiri. Iya. Iuran nggak ada juga ya, maksudnya Nggak kayak ya kebersamaan sekeluarga aja ini. Iya. Pelatihnya siapa sih? Boleh tahu nama bapak pelatihnya? Ahmad Sudaim. Sama Sudaim ya. Iya. Oh gitu. Tinggal sekitar sini juga. Iya. Dulu tinggal di situ, Orang Mbak. tuanya juga. Oh, orang tuanya. Orang tua saya masnya. juga. Oh gitu. Berarti temurun ya. Iya, dari kecil sudah sejak silat. Boleh. Berapa orang sih di sini? Kayaknya banyak guru. Sekitar 30 orang lah. 30 orang ya. Cuman ada yang lagi nggak turun. Oh, berarti nggak ini sesuai waktu mereka aja ya, nggak diwajibkan juga ya. Kalau yang ini Mbak, mungkin wajib karena berjenjang ke warga pelatih gitu Mbak. Oh gitu. Jadi yang ini hijau wajib. Oh, ada tahap-tahapnya Iya, juga ada ya. tahapnya. Umur 16 tahun ke atas itu bisa menjadi pelatih. Jadi ada tahap-tahapan umurnya juga. Oh, sama nggak sih? Saya cuma tahu sih kayak karate, silat ada yang sabuk warna sabuk Iya. kuning gitu. Ada juga ya di sini. Iya, ada. Tahap gitu, tingkatannya ya. Jambon, Mm-mm. hijau, putih kecil, baru ini pengesahan Itu yang sudah bisa ngelatih. Iya. Oh gitu. Oh, ada juga tahap kayak wisudanya, maksudnya kayak pelulusannya dia sudah bisa jadi pengajar gitu ya. Jadi guru lah ceritanya ya. Yang penting ada
ulangan ujiannya. Oh berarti ada tahap ujiannya, bukan semena-mena kayak latihan mukul, banting orang ya? Itu kan Enggak ya? Oh Dididik dididik juga, juga. sopan santunnya juga diajarkan. Saya pernah dengar waktu saya SMA sih ada kayak uji nyali gitu, ada nggak sih? Kayak harus ke, mama apa ya, ke kuburan, ada apa uji nyalinya, mau dilihat seberapa mentalnya sih nih, takutnya nih gitu. Ada nggak di sini? Ada kebetulan sabuk hijau ini Mbak, mendapatkan sabuk hijau ini. Caranya gitu ya? Iya, Ujiannya lewatin apa sih? iya. Dia ambil di kuburan Mbak. Cuman lagi masa pandemi ini, jadi ambilnya nggak di kuburan karena mungkin masyarakat nanti gimana. Kita harus menjaga. Iya, menjaga. Karena ya itulah sudah bedanya antara pandemi dan tidak pandemi ya. Semua dibatasi dari Kurang ujian, maksimal. latihan, jadi kurang maksimal. Mungkin lomba-lombanya juga masih Terhalang. kita kayak dulu kan. Gitu. banyak lomba ditunda tahun Baik ditunda. dari tahun kemarin sampai tahun ini banyak tuh lomba. Ditunda ya. Sedikit kecewa sih. Kenapa? Kayak kemarin sebelum Covid itu kan sudah persiapan matang, banyak di kata pelatih kan. Ada pertandingan tanggal Sekian. berapa bulan Maret itu sebelum Covid. Pas ada Covid, semuanya ditunda sampai sekarang pun tidak ada Belum ada pertandingan. kepastian ya. Iya. Bahkan digantungkan gitu. Ya, jangan bersedih hati ya. Ya, pokoknya Tetap tetap semangat. latihan aja. Ya ini semangat ya. Karena ini pandemi nggak ada yang mau rasain sih sebenarnya, kan nggak kita inginkan kan. Semua orang tuh pasti menjaga jarak. Pasti yang ditakutkan itu, apalagi orang tua kan. Nah, lebih mengutamakan kesehatan anak-anaknya. Memang sih apa ya, kalau gini kan olahraga keluar keringat, tetap aja sih tetap jaga jarak ya. Kita nggak tahu antara satu yang nanti yang mana sih antibodinya yang turun imunnya. Imunnya kurang. Tapi kalau kalian latihan kayak gini nih, makanannya tuh gimana sih? Maksudnya kayak, oh ada khusus nih minum apa telur pagi-pagi nih, atau minum apa gitu, jadi kayak sumber kekuatan, jamu mungkin, siapa tahu ya kan, gitu. Jadi jaga staminanya, ada nggak? Ya, Kalau kayak gini sih sama aja mungkin sama kayak orang lain makannya Mbak ya. Cuman porsinya, Iya, kalau atlet itu mungkin beda lagi Mbak. Kayak ibaratkan apa porsi makannya dibedakan karena kan kayak misalnya jaga berat badan. oh nggak boleh lebih juga. Iya, karena ada batasan juga. Saya pikir berat apa ya, bodinya yang gede tuh bisa tahan banting nggak juga? Enggak. Kebetulan bisa juga kayak ya? saya ini juga lama udah tanding jadi gemuk. Jadi batasnya ada juga ya berat badannya. kayak ada kelas-kelasnya kelas gitu. gitu. Oh sesuai kelas Iya, juga. ibaratkan remaja itu dari 45 Ah, sampai 50. Kalau kelas B dari 55 sampai 5. 47 sampai 51. ah. Kelas D 51 sampai 55. Kelas E itu 55 sampai 59. Kelas F-nya 59 63. Berarti ada batasan. batas-batasnya ya. Misalkan kalau over berat badan Itu harus persiapan. ada target turunin juga Paling sering saya itu sebelum mengalami tandingnya. Ya. Ya, makanannya tuh harus diatur juga. Jadi nggak harus makan banyak gini. Jadi kita tuh harus bisa berpikir juga. Oh jaga asupannya juga ya, nggak boleh sembarangan ya. Kan kita juga udah dewasa kan, nggak perlu diingatkan terusan kayak gini. Jadi ya harus bisa berpikir juga. Oh saya harus jaga berat badan gini. Jadi nggak menyusahkan orang lain. Oh iya benar sih, kita harus memang jaga-jaga. Soalnya kalau memang berat badan tuh kalau mau ngangkat tangan aja susah. Apalagi kayak mau gaya nendang itu pasti berat kan. Saya dulu pernah itu Mbak. 2000 sekitar 2018 saya pertama tanding keluar kota di Banjarmasin itu saya pas satu kelas 2 SMP. Saya memang apa? Saya enggak pikir apa, pokoknya diet aja banyak. Jadi teknik kurang, tenaga kurang, jadi ya akhirnya kalah. Karena terlalu fokus sama berat badan. Iya. Sampai muntah kuning lah aduh. Nggak Jangan terlalu anu juga ya ke badan. Turun ya turun, tapi tetap jaga asupan makan gitu, karena stamina kalian latihan tuh pasti banyak tadi dibutuhin ya harus kan. dipersiapkan matang-matang jauh-jauh lah. Dan tapi sekarang kalau latihan pandemi ini berarti ada minuman vitamin harus ya. Vitamin C aja. C1000 aja. Ini si 1000 ya. Imbos nah bagus imbos. Sorry ya, enggak promo. Cuman ya saranin jangan yang sesuai dengan porsi kalian kan pasti tenaganya sini banyak yang dibutuhin, berarti vitaminnya harus ya makanan buah, jangan sembarangan makan gitu ya, gorengan. Pasti anu juga tuh ya berpengaruh ya. Minyaknya Minyak itu. gitu. ya
kolesterol. Kolesterol. Kalau tubuh nggak kuat pasti sudah selesai sakit. Iya sih. Karena latihan misalnya malam Selasa latihan atlet, malam Rabu tuh latihan kayak gini dulu kan saya kan masih siswa kayak gini, latihan lipat namanya kan, baru latihan atlet lagi besoknya, baru latihan lagi ini Bersama gitu ya. ya. Pokoknya Berarti beda-beda selang-selang. ya. Jadi Ada yang khusus untuk di rumah juga kurang siang kadang kalau lagi diet jogging. Tapi sekolah kalian gimana? Sekarang kan ya memang online ya, nggak terganggu nggak sih? Kalau malam gini siapa tahu ada tugas-tugas malam gitu, waktunya latihan juga gimana gitu? Itu bisa diatur ya? tergantung Diatur. kita aja sih mbak. Iya. Bisa Soalnya ngatur kita jadwal. juga harus bisa berpikir, harus bisa malam ini saya latihan dan saya harus Terus- menjalankan